Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Rifki Ilham dengan NIM 19231129 dari Pendidikan IPA C BP 2019. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan itu cara uji Chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Nah, mungkin di share screen yang telah Rifki bagikan ini merupakan aplikasi SPSS atau aplikasi yang akan kita gunakan nantinya. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi ini, terlebih dahulu kita harus ada data yang akan kita olah. Nah, data yang akan kita olah. Nah, di sini Rifki akan memperlihatkan data yang akan kita olah itu. Nah, ini. Nah, ini merupakan data yang akan kita olah nantinya. Nah, di sini kita mempunyai dua kelas, itu ada kode 1 merupakan kelas eksperimen, sedangkan kode 2 merupakan kelas kontrol. Nah, E1 ini merupakan kelas eksperimennya sampai ke E21, sedangkan K1 ini merupakan kelas kontrolnya sampai K20. Nah, mungkin kita kembali ke aplikasi SPSS-nya tadi. Nah, selanjutnya kita klik yaitu variable view. Nah, di sini ini kita harus mengisi terlebih dahulu, yaitu di name ini kita isi itu ID underscore kelas. Selanjutnya yaitu di name yang keduanya ini yaitu kita isi itu kelas. Kita lanjut ke yang ketiga ini itu score underscore test. Nah, kita beralih ke tipenya ini. Nah, tipe ini jika dia menggunakan data yang berupa angka, maka tipe ini merupakan numerik. Dan jika dia tidak menggunakan angka, maka kita ubah itu menjadi string. Nah, cara mengubahnya itu kan ini ada titik-titik 3 ini. Kita klik, lalu kita ambil yang string, lalu kita okekan. Nah, lanjut yaitu ke weight-nya ini. Weight-nya ini tetap 8. Angka yang akan kita gunakan nantinya itu 8. Lanjut ke desimal. Desimalnya ini jika datanya menggunakan desimal maka kita gunakan, sedangkan di ketiga data ini kita tidak mempunyai data desimal, maka kita nolkan saja. Kita nolkan. Oke, kita lanjut ke labelnya di sini, maka kita ketik yaitu ID spasi kelas, sedangkan untuk kelasnya ini kita buat itu menjadi jenis spasi kelas. Nah, untuk skor tes ini dia tetap itu skor spasi tes. Oke, kita lanjut ke value. Value ini dia digunakan itu ketika di data ini ada yang kita kategorikan. Nah, di sini data yang mempunyai kategori itu di kelas. Kan di kelas tadi kita mempunyai 2 kategori, itu kode 1 merupakan kelas kontrol, dan sedangkan kode 1 merupakan kelas eksperimen, sedangkan kode 2 merupakan kelas kontrol. Nah, kita buat di sini itu tanda titik 3 ini kita klik. Nah, value-nya ini merupakan kodenya itu kode 1 merupakan kelas eksperimen. Kita buat eksperimen. Nah, kita add-kan eksperimen, lalu kita buat yang kode yang kedua itu kelas kontrol. Kita add-kan juga. Nah, lalu kita okekan. Kita lanjut ke missing ini. Missing ini tetap non, kolom ini lebar kolom ini tetap 8 normalnya. Lanjut ke align ini kalau yang di ID kelas ini itu sebelah kiri atau left, sedangkan kelas dan squatternya ini di kanan atau right. Lanjut ke measure ini ID kelas tetap nominal, kelasnya itu akan nominal, sedangkan squatters itu karena ada jangkauan atau angkanya nanti itu kita klik itu scale.
Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, selanjutnya itu kita harus menyalin data yang akan kita olah ini. Data yang akan kita olah, maka kita kembali ke data yang tadi. Kembali ke data tadi. Nah, di sini kan datanya. Kita klik yang E1 ini sampel ke K20 ini. Nah, kita copy, lalu kita kembali ke aplikasi SPS tadi. Nah, di sini kita di nomor 1 ini kita pastikan. Nah, datanya kan di sini sudah tersalin nih. Lanjut, kita kembali ke data ke variabel view ini. Nah, ini yang terpenting ya, yang perlu diingat teman-teman semuanya. Nah, di sini merupakan cara uji square yang dengan menggunakan aplikasi SPS ini. Jadi perlu disimak dengan baik. Nah, caranya yaitu yang pertama kita klik yaitu analyze, kita pilih yaitu yang deskriptif statistik, kita pilih yang scroll step ini, kita klik. Lalu kan di sini kita mempunyai dua menu, yaitu ada menu row dan ada menu kolom. Nah, di menu row ini kita masukkan yaitu jenis kelas. Kita klik, masuk dia. Kita lanjut ke yang di menu kolom ini, kita ambil yaitu yang score test. Nah, kita klik, nah kan lalu dia masuk ke menu kolom. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke yang perlu diubah yaitu di statistiknya. Nah, statistiknya di sini ada itu chi-square dan ada correlation. Karena kita menggunakan uji chi-square, maka kita checklistkan yang chi-square. Kita checklistkan. Oke, sudah checklist, maka kita continue kan. Continue. Lalu selanjutnya tidak ada yang perlu diubah. Nah, mungkin kita okekan saja lagi. Oke. Kita okekan saja lagi. Nah, di sini nih telah terlihat itu nih uji chi-square-nya. Uji chi-square-nya. Nah, yang perlu kita lihat di sini dari sebanyak ini yang perlu kita lihat yaitu di percent chi-square. Jadi yang perlu kita lihat yaitu percent chi-square. Nah, jika dia percent chi-square yang di sini kan nilainya itu 0,193. Nah, yang perlu kita ingat juga jika percent chi-square-nya ini nilainya itu lebih dari 0,05, maka data yang kita olah tadi merupakan data homogen dan juga data normal. Nah, sedangkan jika nilainya itu lebih dari kurang dari 0,05, maka datanya itu merupakan data yang tidak homogen. Nah, karena di sini percent chi-square-nya itu lebih dari 0,05 yaitu senilai 0,193, maka data yang kita olah tadi ini merupakan data homogen dan juga merupakan data yang normal. Nah, mungkin sekian uji chi-square yang telah kita gunakan tadi, itu menggunakan aplikasi SPSS. Nah, mungkin sekian yang dapat Rifki jelaskan. Nah, jika ada salah kata Rifki juga mohon maaf. Rifki akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.